sebuah gambar. Ini masih sederhana, boleh dibilang masih sederhana gambar ini. Ya. Dan perlu diingat ini adalah gambar hanya di bagian peralatannya saja, hanya di bagian PFD-nya. Dan untuk melihat atau membaca ini, konsepnya yaitu kita melihat dari yang sebelah kiri. Nah, ini adalah bahan baku. Berarti kalian harus mengenali ini itu apa. Kotak ini apa, kotak ini apa, dan sebagainya. Ya, tanda-tanda ini apa maknanya. Kemudian di tengah-tengah ini mungkin ada utilitas atau bahan baku tambahan, dan sebelah kanan adalah produk ataupun waste ataupun byproduct. Nah, itu melihatnya di situ gampangnya. Di tengah-tengah adalah prosesnya. Dan masih ingat proses utama atau peralatan utama kira-kira berada di tengah. Ya, berarti darah tengah ini adalah peralatan utamanya. Dan yang lebih ringan akan berada di atas. Ya, ini kan di fan ke atas. Metanol lebih ringan berada di atas dibandingkan yang di bagian bawah. Diagram perpipaan dan instrumentasi atau PNID ada kaitan yang erat dengan yang namanya PSD, yang menjelaskan aliran proses pabrik, ya. Sehingga gambarnya itu menjadi apa, khas, menjadi ada cirinya. Nah, kalau di gambar ini, kira-kira ini PNID bukan? Ciri gampangnya tadi kan? Ya? Bukan sih ya Pak kelihatannya. Masih belum PNID. Ya, belum Pak. Ya, karena gambar kontrolnya belum ada. Tapi ngelihat gambar ini pun sudah jelimet, sudah rumit. Ya, PFD-nya cukup lengkap. Ya, banyak valve-valve yang belum pernah kita lihat, ataupun mungkin alatnya pun mungkin belum pernah kita lihat di pilot pun mungkin juga belum ada. Ya, kayak semacam ini ya, three-way valve kita juga kayaknya belum punya, nggak punya di kita. Ya, seperti itu. Nah, nanti kan kita lihat apakah gambar ini bagus. Nah, bagus di sini atau benar. Kalau sekedar bagus mungkin bagus ya, tapi benar nggak? Ada beberapa hal yang kemudian ceritakan. Yang pertama yaitu prosesnya sudah benar nggak? Ya, kalau prosesnya belum benar ya nggak bisa kita anggap dia itu gambarnya sudah benar. Nah, cakupan PNID, proses instrument drawing atau diagram, itu adalah pertama semua peralatan proses. Cakupannya adalah semua peralatan proses. Dan ada nomor peralatan. Ya, di gambar yang tadi masih belum lengkap. Jadi dari PSD tadi itu harus lebih dilengkapi lagi sehingga ada identifikasi berupa nomor. Dan gambarnya proporsional serta menampilkan valve, ada valve-nya di situ, karena disitulah nanti letak sistem pengendaliannya. Ya. Letak dari instrumentasinya dengan adanya valve, karena dengan valve itulah pengendalian akan berlangsung. Semua pipa teridentifikasi dengan nomor pipa. Ada ukuran, spek, material, dan sebagainya. Ya, di situ. Dan semua valve diberi nomor identifikasi. Dengan kode bentuk gambar dari valve-nya, kita akan tahu jenis dari valve-nya. Tinggal ukurannya. Nah, ukurannya mungkin bisa dilihat dari pipanya. Pipanya berdiameter berapa. Sehingga akan terlihat bahwa valve-nya itu berukuran sekian. Kenapa? Karena akan mempertimbangkan berapa harga beli dari peralatan tersebut.
Ya. Karena dengan gambar kita bisa menghitung berapa investasi untuk membangun unitnya. Pipa sambungan merupakan dari sistem pipa seperti saringan, kaca saringan, steam trap, semuanya dipasang dan diberi nomor identifikasi. Pompa, ya, ataupun semua peralatan ada kode nomornya. Nah, termasuk loop control dan instrumen. Sehingga untuk proses instrument diagram ini berarti mencakup semua laju alir besar dan kecil, loop control, kemudian peralatan yang digambarkan secara proporsional, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, artinya proporsional. Ya kalau memang tangki A itu lebih besar daripada tangki B, ya gambarnya A harus kelihatan lebih besar dibandingkan B. Ya, walaupun tidak harus persis skalanya sekian banding sekian, tapi paling tidak sudah punya gambaran bahwa tangki ini lebih besar. Kemudian diberi nomor, ya, beri nomor, kemudian jenis, bahan, dan ukurannya untuk semua peralatan proses, perpipaan, valve, pompa, steam trap, strainer, side glass, ya. Side glass itu gelas duga atau kalaupun kita melihat di boiler. Semua lab kontrol dan instrumen. Ya. Lengkap semuanya, ada penomorannya, ada identifikasinya. Ya, kenapa kita bicara tentang PNID? Sebagai seorang teknik kimia, PNID sangat penting. Ya, sebagai seorang teknik kimia, PNID itu sangat penting. Dan ilmunya bukan cara menggambar. Kalau cara menggambar saja mungkin anak SD juga bisa. Tapi tadi prosesnya benar enggak? Nah, kalau prosesnya enggak ngerti, berarti gambarnya enggak akan bisa. Ya, apalagi sekarang sudah ada softwarenya, tinggal di drag, tempel, disambung-sambung jadi betul. Tapi kalau prosesnya nggak ngerti, ya gambar itu kan salah sebenarnya. Nah, proses itu adalah mutlak atau penting. Nah, kenapa kita harus membuat PNID? Yaitu manakala kita ada kebutuhan dari masyarakat, kemudian kita lakukan namanya FS, Visibility Study, ya, dari situ si owner itu akan memintakan ke kita dari hasil kebutuhan masyarakat dan visibility study untuk membuatkan suatu rencana atau rancangan. Ya, suatu rancangan bahwa nanti saya akan membuat suatu pabrik atau industri. Oleh owner memerintahkan kepada engineer untuk membuat suatu rencana. Nah, rencana ini biasanya dalam bentuk proposal. Atau kalau bahasa proyeknya itu adalah dokumen. Dokumen berupa dokumen tender. Dibuatkan di situ. Di dalamnya berisi bidding atau tawaran. Kepada siapa? Kepada EPC. Ya, sebelah kanan ini EPC. EPC itu adalah apa? Ini lupa lagi. Erection, procurement, dan construction atau perusahaan di mana dia akan membangunkan sesuai dengan proposal ini. Nah, dari dokumen tender ini dikaji, akhirnya ada yang menang, akhirnya dia mulai bekerja sini, si EPC tadi itu, dan mendesain hasil dari rancangan ini tadi. Engineer dari owner, ya, didesain. Nah, dalam desain ini akan menawarkan gambarnya akan seperti ini. Berupa PNID, PFD, wiring diagram. Wiring diagram ini juga berbeda lagi. Biasanya ini orang-orang listrik sama orang komunikasi ataupun orang instrumentasi. Ya, bentuk gambarnya beda lagi. Cuman garis-garis aja, tapi
orang teknik kimia nggak concern di sini, wiring nggak. Ya. Bahkan warnanya pun bisa warna-warni, warna ini apa, warna ini dan sebagainya. Kemudian ada hook up orang mechanical, dan BOM. BOM biasanya orang akuntansi, orang keuangan yang membutuhkan di sini. Karena dia akan menghitung berapa uang yang harus dia siapkan, berapa uang yang akan dia tawarkan kepada owner. Owner punya budget, ya. Makanya di sini ada bidding, ada penawaran. Dia punya budget berapa? Nah, dari kontraktor ini akan menawarkan berapa? Ya, jika lebih dari satu kontraktor, ya gambar, desain serta nilai ekonomi keuangan itu akan berbeda. Nah, di sini pentingnya di dalam PNID, karena dengan melihat gambar kita akan tahu dengan gambar seperti ini kok menawarkannya mahal banget. Nggak mungkin, ya, owner nggak akan setuju, nggak akan diterima, ya, proposal dari EPC ini, dari company ini, perusahaan di sini. Ya. Jadi PNID akan kelihatan. Nah, apabila PD sudah setujui, ya, kan ini sering mereka akan tiktokan, akan diskusi banyak, sampai akhirnya sepakat, oke, gambarnya akan seperti itu. Ini itu pun untuk sementara, karena dalam pelaksanaannya nanti mungkin ada diskusi lagi, ya, desain ini akan berubah lagi, bisa berubah, yang tentunya nanti akan merubah BOM. Nah, di situ akan diskusi lagi, nanti apakah uangnya nambah atau digeser uangnya. Nah, itu masalah proyek. Nah, ini pekerjaan sipil dan orang piping, ini mechanical dan sebagainya, ya, bekerja semuanya, dibantu dengan konsultan untuk mengawasi pekerjaan tadi itu, dan juga ada vendor, pemasok dari barang-barang yang dibutuhkan sampai akhirnya siap untuk di-commissioning atau startup. Ya, diuji coba untuk diserah terimakan dari perusahaan ini ke owner. Jadi disinilah letak pentingnya PNID. Gambar nggak jelas, owner nggak akan setuju. Gambarnya salah, nggak benar, hasil akhirnya di sini pun menjadi tidak benar. Begitu commissioning, nggak jalan semua. Ya, dan jangan salah, ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Ya, sampai sekarang pusing untuk ownernya, karena ternyata desainnya kurang bagus, nggak tepat, hasilnya nggak maksimal, sampai sekarang nggak selesai. Padahal sudah berapa tahun, sudah lebih dari 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang masih belum bisa beroperasi. Padahal itu skalanya juga skala nasional, nggak main-main. Tapi ya itu mungkin menurut Bapak desainnya sedikit nggak benar, dan konsultannya di sini yang mengawasi juga tidak galak, ya, tidak keras di dalam menegur EPC kontraktor ini dalam bekerja. Kalau Bapak dulu langsung begitu ada kesalahan langsung teriak, takut ini EPC kontraktornya langsung ngeri, dah pada kabur semua begitu Bapak datang. Kenapa? Banyak hal yang mereka, ya namanya kontraktor kan pinginnya murah, pinginnya mereka mengeluarkan sesedikit mungkin, pinginnya mereka menghemat. Padahal itu mengubah kontrak, mengubah kesepakatan. Jadi misalnya bahannya itu besi, dia ganti dengan aluminium ataupun baja ringan. Ya, itu beda, ya, duitnya juga beda. Nggak mau coret, langsung mereka ganti. Ya, seperti itu. Nah, tujuan atau purpose of PNID yaitu untuk menunjukkan aliran material, kemudian jalur perpipaan dari satu ke alat yang lainnya atau antar seksi, kemudian juga untuk ke peralatan mechanical, kemudian juga valve, arah proses, kemudian instrumen yang dipasang, electrical,
jaringan komunikasi, banyak sekali di situ. Ya. Terutama nanti ternyata dengan orang komunikasi, mereka bilang salah, nggak bisa seperti ini. Orang komunikasi nggak akan bisa bekerja kalau rangkaian seperti ini, udah merubah semuanya. Ya. Sampai dengan sistem pengendaliannya pun diubah semuanya. Ya. Karena jika komunikasinya gagal, ya, kemungkinan besarnya jika ada trip, jika ada kesalahan, ya, bagian komunikasi tidak bisa menyampaikan data-data tadi itu secara cepat. Tidak jarang data itu harus tersalurkan dalam orde waktu kurang dari 1 detik. Ya, harus sangat cepat. Ya, begitu ada trip, langsung dalam tempo kurang dari 1 detik sudah ada respon, ya, misalnya mematikan dan sebagainya. Nah, PNID tidak menunjukkan informasi proses, kemudian dimensi dari peralatan, dimensinya enggak, tapi mungkin mereka memberikan laju alir, ketebalan dan sebagainya. Mereka menunjukkan. Kemudian detail dari perpipaan ataupun logic control. Logic control akan berbeda lagi gambarnya. Ya, instrumen yang akan menggambarkan jauh lebih detail lagi tentang logic control. Ya. Pernah dulu juga Bapak juga sama mengevaluasi, mereview gambar-gambar logic control. Ya, ada beberapa yang logic controlnya itu menurut Bapak agak aneh. Bapak bandingkan dengan kontrak yang ada, bahwa kita inginnya apa dan mereka menyampaikannya ke kita seperti apa. Ternyata logiknya berbeda. Ternyata logiknya berbeda sehingga gambarnya pun menjadi salah. Padahal sepintas melihat gambarnya bagus. Tapi ternyata logiknya berbeda. Nggak gini maksudnya gitu kan. Jika ini harusnya gini, jika ini harusnya gini. Ternyata mereka gambarnya tidak seperti yang diinginkan. Itu logic control. Kemudian di dalam simbologi, simbol-simbol, untuk PNID itu mengacu pada ANSI, kemudian API, ASTM, ASME, AIC, DIN, sama ISA. Ya, baik itu ISA 5.01 2009, ya, ataupun dengan ANSI. Mengacu dari situ, dan memang umum, ya, orang menggambarkan PNID menggunakan simbol ini. Nah, simbol-simbol itu diantaranya misalnya yang kemarin mungkin kalian sudah bikinkan dari PFD, ya, simbol vessel, yang umum seperti ini. Walaupun kita juga nggak harus persis seperti ini, ya, bisa aja dimodif dari ini, tapi umumnya orang menggambarkan seperti ini untuk vessel. Untuk HE, ya, rata-rata seperti ini, ya. Kita sering lihat heat exchanger, selencuk seperti apa. Soalnya nanti ada heater, ya. Heat exchanger itu kan pertukaran panas, karena bisa saja sebagai heater atau cooling, boiler. Terus apalagi alat-alat penukar panas itu tidak harus selencuk. Ya, HE itu bukan harus hanya selencuk. Banyak sekali. Nih, simbol-simbol inilah yang paling tidak lama-lama kalian harus hafal, terutama yang sering, ya, misalnya seperti ini sering. Kemudian ini, ya, gambar-gambar sini sering, paling tidak kalian harus hafal. Sepintas gambar tangki harus tahu juga seperti apa. Kemudian pompa, ya. Pompa biasanya digambarkan atau disimbolkan ini atau ini, pompa seperti ini. Nah, nanti bergantung dari gambarnya, itu menyatakan jenis dari pompa. Gambarnya seperti apa, itu adalah jenis pompanya. Ini semua pompa, dan mereka semuanya berbeda jenisnya. Jenis dari pompanya berbeda-beda. Nah, di sini udah ada berapa? Ejektor mungkin bisa dianggap sebagai pompa, ya, pompa suction, ya. Turbine driver
karena dia memutarkan, dia menggerakkan dari udara. Ya, dihafalkan gambarnya ini adalah ekspansi. Kalau orang yang kebalikannya berarti pemampatan. Kemudian simbol instrumen. Nah, ini yang membedakan nanti antara PFD dan BNAD, yaitu adanya gambar sinyal instrumentasi. Ya, kalau stripnya 3 apa, stripnya 2, gambarnya zigzag seperti ini untuk apa, kalau yang gambar pagar untuk apa. Kemudian juga simbol instrumen yang lain, analiser transmitter, kemudian bentuk diamond itu untuk apa, ya, ini harus ada tulisannya di dalamnya hingga menandakan. Kemudian FR, flow recorder, ya, kita akan coba lihat nanti simbol apa, tulisan yang ada di dalamnya ini maknanya apa. Tapi gambar-gambar ini paling harus sedikit banyak dihafalin, terutama yang sering muncul, ya, terutama yang sering dipakai atau sering digunakan. Nah, jika kita jarang menggunakan, biasanya di dalam gambar tersebut, di dalam satu lembarnya itu ada apa istilahnya, tabel keterangan untuk menjelaskan makna dari masing-masing gambar. Biasanya ada juga di situ, terutama untuk gambar-gambar yang jarang. Seperti ini simbol perpipaan, one to many, satu ke beberapa perpipaan. Ya. Nah, yang sering digunakan, gambar mana nih, banyak yang sering ini. Basket strainer, ini sering juga digunakan. Ini ada ejector lagi, ada flange, ini flange. Nah, flange itu apa? Ya, perlu kalian juga ketahui. Kemudian juga valve. Banyak sekali simbol-simbol valve. Ya, mungkin nanti Bapak tanyain, kalau gambar kayak gini ini valve jenis apa? Ya, berbeda ini globe, kemudian ada kontrol, back pressure, gate, gambarnya. Walaupun rata-rata kalau gambar valve cuma kayak gini aja, tapi ternyata berbeda. Ya, ini macam-macam valve semuanya. Ya, tinggal nanti pertanyaannya, kalau gambarnya seperti ini itu apa? Jenis valve yang apa? Ini hampir sama, tapi lebih jelas sedikit aja. Gate, manual operated, ada beberapa mungkin yang nggak ada di sebelah kiri. Ball valve, plug valve, butterfly, check valve, diafragma, relief, safety, four-way. Nah, termasuk juga kalian harus mencari tahu fungsinya, fungsi dari masing-masing peralatan ini, kemudian termasuk juga cara kerjanya. Ya, cara kerja dari peralatan ini. Kemudian agak lebih jelas tentang simbol instrumentasinya. Kalau garis gas lurus ini perpipaan, tapi kalau ada stripnya itu adalah sinyal pneumatik. Nah, kalau masih ingat kan pneumatik itu apa? Ya, setiap pabrik pasti punya sinyal pneumatik. Besarannya berapa? Ya, dan nggak mungkin jalurnya panjang, mesti pendek-pendek. Kemudian adalah sinyal elektrik, elektronik, kemudian ada sinyal hidrolik, ya, kemudian ada sinyal elektromagnetik dan sebagainya. Kemudian ini juga perlu diketahui. Kalau misalnya gambarnya seperti strip di sini, itu maknanya apa?
Ada yang terpasang di lokasi, ini terpasang di lapangan di lokasi. Ada juga yang tidak ada di lokasi, hanya pengukuran saja. Bacaannya ada di control room, ada yang seperti itu. Anda kalian harus hafalin gambar-gambar yang seperti ini. Terutama lagi kalau gambar tadi itu diperjelas dengan tulisan. Jadi misalnya ini, LI 126. LI berarti level, I indikator. LI level indikator. Nah, 126 itu apa? Ya, kayak gini, LT. LT dan LI berbeda di dalam hal peralatannya. Nggak cuma tulisannya, buletannya sama. Ya, I dan T beda jauh dan harganya pun nanti juga bisa beda jauh. Oke, ada apa? Gelas, level gelas. Jadi kayak gelas duga, gelas yang dipakai untuk melihat level fluida yang ada di dalamnya di sini. Dan kalian lihat letaknya digambarkan di nempel di dindingnya ini atau seperti ini. Artinya apa? Ada jalur yang terhubung bagian atas dan ada jalur yang terhubung di bagian bawahnya. Karena dia akan mendeteksi atau melihat berapa ketinggian fluida yang ada di dalam tangki. Kalau P pressure, I indikator, PIT pressure indikator dan transmitter. Apa makna indikator? Indikator itu berarti di tempat tersebut ada meterannya, ada apa? Ya, jarum ataupun ada angka yang menunjukkan berapa nilainya. Nah, kalau ini FT flow transmitter di sini tidak ada penunjukan besarannya. Berapa nilai flow-nya tidak diketahui. Dia langsung terhubung ke alat pengendali atau ke control room. Sehingga kalian harus tahu ini bagusnya atau baiknya dipasang transmitter atau dipasang indikator. Ya. Karena kalian lihat bulat saja berarti kan ini locally mounted, berarti di lapangan di tempat tersebut terpasang. Nah, kalau ini mounted on local control panel, jadi ada kontrol panel di situ, ya, jadi bukan di titiknya, tapi dia dibawa agak jauh. Nah, di situ ada box, ada kotak berisi panel-panel yang cukup banyak, ya, menyatu di situ. Termasuk juga cara menggambarkannya atau cara memasangkannya, ya. Kayak misalnya ini LT berarti sedikit berbeda dengan ini. Kalau LG di sini dari bawah sampai ke atas, kalau LT di sini bukan karena T-nya ya, sama-sama level sebenarnya, sama-sama level, tapi ini yang transmit kalau ini berupa glass. Tapi lihat dia tidak terhubung kemana-mana lagi. Kalau ini terhubung karena apa? Ada T, transmitter. Berarti dia akan terhubungkan ke sistem pengendaliannya. Ya, kayak ini indikator, berhenti aja di sini karena hanya indikator, berhenti aja di sini. Tapi kalau ada T-nya transmitter, berarti ada garis yang menghubungkan ke tempat lain. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Ya, jadi harus diapalkan juga. Nah, ini ada gambar seperti ini, yaitu proses pembuatan apa di sini.
nggak jelas bahwa di sini karena memang nggak ada bahannya, hanya umpan feed masuk ke tray column, ada steam, ya, kemudian ada kondensat, ada toluen keluar tiba-tiba di sini, ya, ada tray column berarti di sini adalah distilasi, ya. Ini ada pertukaran panas, nah, ethylene tube, ada FCV, flow control valve, masuk ke sini, ada CWS, cooling water, centrifugal pump, ada motor, dan sebagainya. Kita nggak tahu prosesnya apa, karena memang nggak jelas antara bahan baku dan produk akhirnya. Pertanyaannya, bagus nggak gambarnya ini? Secara gambar bagus nggak? Enggak sih Pak, kurang terintegrasi dengan baik. Contohnya, misalnya, Kayak ini sel encup kayak input doang. nggak ada outputnya. Oke. Inputnya. Berarti kalian perlu tahu, pertama prosesnya benar nggak? Kemudian arah alirannya. Kemudian di situ kan seolah-olah ada control valve, berarti ada pengendalian. Apa yang dikendalikan dan apa yang mengendalikan, gitu kan? Berarti kalian bisa temukan ada berapa banyak kesalahan yang ada di sini. Nah, berarti nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul. Ada gambar, dan mungkin alirannya sudah jelas semuanya, terhubung semua, tersambungkan semua. Nah, tinggal pertanyaannya ini kan, apakah sudah benar prosesnya? Alirannya benar juga enggak? Sistem pengendaliannya benar enggak? Gitu ya. Apa bedanya FI, FT, ya, sehingga ada jalur apa aja di situ. Itu tahu. Semacam di sini di atas ada FC, PC, besar. Ya. Hmm. Masuk gambarnya ini naik turun. Tapi secara pengendalian PC udah bener nggak sih Pak? Kalau over pressure dia ngerilis. Kelihatannya gitu. Tapi ini kan bisa turun ke bawah. Ke motor di sini kan panahnya ke bawah nih. Berarti dari akumulator di sini bisa di drain keluar juga ke sini. Ini gas juga ya, gas masuk, didinginkan, masuk ke sini. Nah, kemungkinan ini gasnya apa namanya berupa cairan, tapi mudah menguap. Kelihatannya gitu, makanya dipasang PC.
Sehingga untuk di fan, di flare di sini. Sementara ini ngecek levelnya juga. Kalau levelnya nggak mencukupi, maka nggak bisa di drain ke sini untuk masuk ke bawah sini. Ini kira-kira kan proses apa gitu kan? Umpannya apa yang akan didistilasi? Ya, jadi tahu di sini berarti dia memiliki titik uapnya yang rendah. Mungkin baru sekilas bagaimana kita membaca PNID. Nah, sehingga untuk instrumen identifikasi, di mana umumnya suatu kawasan, industri, atau proses produksi mempunyai unit proses kecil yang satu dengan ini saling berkaitan. Unit prosesnya namanya juga unit kecil-kecil tapi saling terintegrasi. Sehingga fungsi instrumen untuk memonitor, mengatur, dan menjaga agar proses berjalan normal. Fungsi dari instrumentasi tadi itu. Sehingga untuk memudahkan mengenal instrumen dipasang pada suatu plant, maka setiap instrumen perlu diberi pengenal atau identifikasi, yaitu tag number. Bahasa di sananya tag number. Nah, tag number itu seperti apa? Jadi tidak hanya PIC saja, tetapi ada yang lainnya di sini. Ada huruf pertama, huruf kedua dan ketiga, di mana keduanya ini, huruf pertama dan kedua ketiga ini menunjukkan fungsi. Kemudian angka yang keempat menunjukkan unitnya, dan kelima menunjukkan loopnya. Nah, huruf pertama ini, simbol A itu adalah analisis, B burner, C conductivity, D densitas, dan sebagainya. Huruf pertama yang dipasang di sini. Huruf kedua dan ketiga, apakah itu alarm, controller, primary element, glass, masih banyak lagi, ya, nggak cuma ini. Ini kan indikator, low light pilot, middle, orifice point, recorder, safety, transmit, ya, transmitter. Kalau di huruf pertama T itu adalah temperatur, kalau di huruf kedua atau ketiga itu adalah transmitter. Kenapa disebut kedua dan ketiga? Ada kalanya huruf berikutnya cuma satu. Misalnya tadi kan TI, ya, temperatur indikator saja. Tapi ada TIT, temperatur indikator dan transmitter. Ya, dia juga mentransmisikan. Kenapa butuh indikator? Karena vital, kritis, sehingga operator yang ada di bawah itu perlu atau bisa melihat berapa suhunya di lapangan saat itu. Ya, nggak usah nunggu yang dari control room misalnya. Kode-kode ini paling tidak, karena ini juga sudah dikenal dan sudah menjadi kesepakatan bersama sedunia bahwa simbol V viskositas, tapi huruf berikutnya adalah valve, damper, lower, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, di dalam kita menuliskan tag number, ya, ada huruf angka yang ditempatkan di dalam atau di dekat instrumen untuk mengidentifikasi jenis dan fungsi dari perangkat tersebut. Jadi misalnya di sini ada FCV 206. F itu tadi apa? FCV berarti apa ini? Low control valve. Full control valve. TRC nah, kira-kira apa yang dia kendalikan di sini? Fungsi temperatur kan ada transmitter, ada pengukurnya, ada action, nanti kemana ngaruhnya ke bukan flow-nya, Pak. Bukan flow-nya. Berarti TRC apa?
TRC yaitu temperatur, recording, dan controller. Dia mencatat dan mengendalikan suhu. TT dia hanya mentransmit, tapi di sini ada TI, ya, ada indikatornya di sini. Begitu terbaca suhunya, dia kirimkan, dikendalikan, hasilnya dikirimkan ke sini untuk membuka dan menutup kontrol valve, yaitu laju alirnya. Ya, ini gambar yang pertama. Yang kedua ada FIC. F berarti flow, I indikator, C controller. Dan di sini ada V1528, artinya adalah kode dari peralatannya. Jadi valve yang nomor 1528 kemarin, 15 itu lokasinya dan 28 itu mungkin urutan dari nomornya ini, karena valve-nya banyak. Ini juga sama FIC, ya. Masih ingat FIC itu apa? Oke, ini yang digambarkan di dalam PNID. Ini lengkap gambarnya, bagus nggak? Kita akan melakukan distilasi dari menghasilkan benzin. Bahan bakunya yang masuk ini. Dipisahkan, menghasilkan benzen dan toluen. Jadi ini ada lengkap sebuah PNID. Ada fuel gas yang di flare di atas, dan ini ada informasi atau penjelasannya singkat. Ingat, ada tulisan di bawah ini berarti gambar ini berada di sebuah buku, bukan di dokumennya kontraktor atau tender. Karena berbeda, kalau di buku bentuk gambarnya bisa seperti ini. Tapi kalau untuk yang dokumen tender tidak seperti ini, ya, agak sedikit berbeda. Yang nanti ada contohnya. Nah, seringkalinya kita akan apa istilahnya bertengkar masalah kayak gini. TE, TT, PI, TI, FI ini perlu nggak, ini maksudnya mengendalikan yang mananya, padahal ini nanti kan sudah dikendalikan di sebelah sini dan sebagainya. Buat apa lagi dipasang ini dan sebagainya. Itu yang biasanya kita ribut. Ya, ribut sekali di situ. Karena bukan merasa, karena secara logika nggak benar kayak gini. Ini ngapain banyak sekali sisi pengendaliannya. Ini pengendalian kok banyak sekali di sini, apa maksudnya? Itu juga bisa ribut, bisa lama di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa V102, ya, kita lihat di sini ada alat ukurnya. Mengukur apa saja di situ di dalam V102. Ada temperatur, ada pressure, level. Ya, ada 3, ya. Di sini juga dijelaskan pipanya 4 in, schedule 40, bahannya CS. Ya. Carbon steel. Kita lihat V102 berisi LE, level elemen. Level elemen, jadi ada elemen yang mengukur level. Pasang di sini dan terhubung ke LT.
Jadi LE merasakan level cairan dalam separator dan menyesuaikan laju alirnya. Ya, nantinya akan dikendalikan di sini. Ya, ada LT. Jadi merasakan adanya ketinggian, sehingga nanti LE akan membuka dan menutup katup berdasarkan levelnya, ketinggiannya. Katup yang buka tutup adalah di sini, LCV, level control valve. Berarti di sini ada LAH, LAL. Lagi itu. Nah, ini juga yang perlu diketahui. Ya, ada LIC, ada LY. Kenapa harus ada LIC? Kenapa dipasang LAH dan LAL di sini? Ini bedanya antara PFD dan PNID. Nah, mungkin apa namanya, di soal-soal nanti pertanyaan kan seperti itu. Ya, bagaimana kerja dari V102 ini? Dia mendapatkan umpan dari mana, berupa apa, keluarnya kemana, apa yang harus dia jaga, ya. Jadi sebenarnya ini 5 ini apa, ya. 7 ini apa, ya. Nomor-nomor ini 6 ini apa, ya. Kalian tinggal baca aja di sini. Dari gambar ini nanti akan ditanyakan, termasuk pengendalian ini. Maksudnya apa? Bagaimana kondisi bahwa TAH ini ya, atau kalau di sini LAH akan berfungsi pada kondisi apa? Atau LAL, nah, kalau di sini TAL. Kenapa TAL letaknya di bawah? Ini letaknya di atas. Maksudnya apa? Temperatur elemen kenapa berada di bawah di tray yang ketiga? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk menunjukkan bahwa kalian memahami gambar dari PNID. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Si Ada konvensi atau ada kesepakatan di dalam membuat diagram PNID ini, yaitu untuk peralatan bahwa semua peralatan harus ditampilkan termasuk cadangan ataupun unit yang paralel, jadi jumlahnya lebih dari satu, ya harus dipasang apa digambarkan di situ, karena nanti akan apa orang yang akan memasang atau mengkonstruksinya itu menjadi tahu bahwa dibutuhkan space yang agak lebih besar karena ada 2 alat dipasang di situ. Kemudian ringkasan rinci setiap unitnya harus ditampilkan. Kemudian untuk perpipaan disediakan semua jalur termasuk drain untuk kuras, kemudian sampling dan juga ukuran kayak tadi 3 inch, 4 inch dan sebagainya, schedule untuk ketebalan, bahan, tadi ada CS ya, kemudian kalaupun ada isolasi, kalau memang ada isolasinya. Dan untuk instrumentasinya ditampilkan
indikator, ya, kalau I atau R, recorder, perekam, C, controller, pengontrol, atau garis instrumen yang lainnya. Apakah pneumatik atau elektrik dan sebagainya. Dan untuk utilitas, identifikasinya itu utilitas masuk, keluar dari utilitas atau keluar ke fasilitas pengolahan limbah. Nah, di dalam suatu PNID itu perlu ditampilkan semuanya. Nah, nanti kan pertanyaan, ada cerita, misalnya buatkan apa namanya kemarin itu untuk pembuatan suatu bahan yang diinginkan bahwa ketinggian atau level volumenya itu tidak boleh lebih dari 1000. Nah, kalau lebih dari 1000 dikit aja, misalnya 1005, akan terjadi ledakan. Nah, bagaimana kita akan mengaturnya supaya nggak akan semudah itu. Kenapa? Karena pabrik menginginkan produksinya itu semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa 1000 itu jangan dulu ada alarm. Ya, dengan 1005, nah berapa? Tapi harus cepat juga untuk memadamkan atau mematikan atau membuat trip dari unitnya. Jadi angka berapa yang pasnya atau tepatnya. Nah, nanti sistem pengendaliannya itu responnya seberapa cepat. Itu juga menyangkut apa namanya desainnya. Nah, sehingga untuk menggambarkan PNID kita perlu menggunakan simbol, kemudian ada lingkaran tadi itu untuk mewakili setiap instrumen, kemudian juga bagaimana masing-masing peralatan tadi itu terhubungkan. Seperti misalnya di sini, LC, level controller, dipasang di bagian atas saja. Berarti begitu nyentuh, maka dia akan bereaksi pengendaliannya ini. Jadi kalau belum, dia mungkin diem, karena hanya berada di sini. Nah, di sini ada pompa mengalirkan, ya, bergantung dari bukan valve yang diatur oleh LC. Menggambarkannya seperti ini. Kemudian juga kalau kita mengukur tekanan, kenapa di atas? Kalau ini kenapa di bawah? Kan sama-sama keluar. Ya, kemarin konsepnya. Kalau di bawah itu yang lebih berat berarti liquid. Kalau ini naik ke atas berarti ini adalah gas. Sehingga alat yang dipasang adalah pressure, bukan L. Ini adalah Y-nya atau pengendaliannya. Kemudian seperti ini. Ini adalah penukar panasnya. Dan ini masuk terbagi menjadi dua. Ada yang ke atas dan yang ke bawah. Dan yang dibuang ke atas berupa gas itu bergantung dari tekanan yang ada di sini. Menggambarkannya seperti ini. Nah, ini gambarnya strip-strip. Ini juga sama strip-strip. Ini juga strip-strip, strip titik, strip titik. Itulah menunjukkan dia adalah sinyal. Contoh yang lain heat exchanger pengendaliannya. Pengendaliannya seperti ini. Temperatur controller, dicek suhunya, dan dikendalikan di sini. Itu mungkin juga seperti ini, kalau dia ada bypassnya. Dan kalian lihat bahwa mana yang panas, mana yang dingin, harus tahu. Ya, karena yang di sini yang diukur suhunya. Berarti aliran masuk yang dari atas ini berupa apa? Dan yang keluar di sini berupa apa? Dan kenapa ini yang dikendalikan? Bukan yang di sini atau yang di sebelah sini. Dan itulah pemahaman tentang PNID. Kenapa kontrol valve-nya ini dipasang di sini, nggak dipasang di sini, atau dipasang di sini. Itu mungkin dipasang di sini juga, bisa. Bisa dipasang di segala titik. Diukur di sini, pasang di sini, bisa, boleh.
Ya, secara logika Mas ini boleh, nggak ada masalah. Ya, tinggal nanti apakah sistem berjalan dengan baik. Pasang di sini atau dipasang di sini untuk mengatur supaya suplai fluida yang panas ini ya kita kendalikan bisa untuk masuk ke dalam heat exchanger ini. Ya, terbukti gambar ini bisa dimodifikasi menjadi seperti ini. Pengurangan suhu untuk membuka di sini ternyata ini koneksinya nah seperti ini, berarti ini lolos aja dia ke bawah. Ya, karena dia akan juga mengendalikan laju dari fluida panas yang masuk. Ya. Gambar-gambar seperti kelihatannya sepele. Kalian yang memilih yang ini atau yang bypass control, mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah itulah bagaimana kita bisa menggambarkan PNID. Jadi bukan hanya menempelkan gambar-gambarnya saja, tetapi juga memahami gambar itu maknanya atau maksudnya seperti apa. Pengendalian distilasi misalnya. Di sini ada suhu, tapi mengendalikan yang di bagian bawah. Untuk apa dikendalikan di bawah? Ini ada steam yang masuk. Ya. Dan ini ada yang naik lagi ke atas dan sebagainya. Steamnya yang diatur untuk apa yang diatur steamnya? Kenapa nggak lajunya yang diatur? Untuk mengendalikan suhu yang ada di sini. Bisa. Tapi kenapa yang diatur steamnya? Bagian atas juga gitu. Suhunya di ini, tapi dikendalikan itu adalah bagian yang aliran kembali masuk ke dalam kolomnya. Apakah gambar ini lebih benar, lebih tepat dibandingkan mungkin gambar-gambar yang lain? Terbukti ada contoh gambar yang lain juga seperti ini. Ya, sistem pengendalian untuk distilasi juga, tapi bentuknya berbeda. Atau mungkin seperti ini, berbeda juga. Ya. Pengendalian reaktor. Kalian lihat ini temperatur, ada flow, ada level, ada flow controller. Dan nanti pertanyaannya, bagaimana pengendalian ini bekerja? Ya, bagaimana pengendalian ini bekerja? Jika ternyata suhu yang ada di dalam ini tidak pernah tercapai sesuai dengan TC di sini. Karena ternyata LC-nya bekerja terus-terusan sehingga membuat T yang ada di dalam sini tidak mencapai seperti ini. Sehingga ini nggak perlu ada. Bisa seperti itu. Makanya bergantung dari kalian memahami dari gambar ini. Makanya tadi pertanyaannya, gambarkan bagaimana sistem pengendaliannya ini bekerja. Berarti ini adalah sebuah PNID yang sederhana. Ya, sederhana untuk bisa menggambarkan sebuah proses yang panjang. Sistem alarm dan safety trips. Nah, di sini letak nanti perbedaannya antara PFD dengan PNID-nya. Ada alarm. TAH. Maknanya apa nih? Temperatur. A-nya. Di sini juga ada TAH. TAH. Apa artinya? Di gambar sebelumnya juga ada TAH dan TAL. H-nya apa? Kalau H-nya high, kalau L low. High dan low. Ya. Nih, nanti apa mana high-nya itu? High-nya seberapa?
ya. Low-nya juga seberapa, itu akan ditanyakan supaya nanti bagaimana sistem itu tidak tiba-tiba langsung trip, ya. Jadi udah nyampe H langsung aja trip, nggak mau perusahaan, jangan dulu, ya. Oke, peringatan saja, tapi proses jangan dulu mati, jadi masih tetap harus bisa berjalan dulu, gitu ya. Nah, bagaimana cara pemasangannya supaya tadi keinginan itu tercapai? Apakah model seperti ini atau yang di bawahnya? Ya, itu nanti pertanyaannya. Mungkin Bapak hanya gambarkan misalnya satu tangki, ya, buatkan sistem pengendaliannya sehingga PNID-nya berjalan dengan baik dengan syarat seperti ini dan sebagainya. Contoh. Nah, gambar ini yang biasanya muncul di dokumen kontrak. Ya, di kontraktor gambarnya seperti ini. Lihat di sini ada title block-nya. Di sini ada legend atau uraian informasi tentang simbol-simbol yang ada di sini. Dan di sampingnya ini ada kotaknya, garis yang mengotaki dari gambarnya. Ya, garis tepinya dari satu kotak gambar itu ada apa? Ada informasi yang lengkap. Ada title block-nya, ada legend-nya, dan ada gambar di dalamnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan gambar di buku. Jadi tidak ada informasi yang seperti di bawah ini ada title block dan sebagainya. Itu yang membedakan apa namanya, gambar untuk informasi di buku dan gambar untuk di kontraktor. Atau bahkan mungkin gambarnya yang lebih lengkap lagi seperti ini. Ada title block-nya, kemudian ada format layout-nya itu rata-rata untuk gambar yang besar itu A0 atau A1, ya. Walaupun di printnya nanti di A3, makanya kemarin Bapak juga mintanya di A3, kalian lihat garis apa kotak di pinggirnya itu, kemudian ada title block-nya, kemudian ada apalagi informasi, ya, apa catatan, ya. Tapi di sini juga nggak muat lagi untuk menuliskan apa, bukan detail apa ya, misalnya T101 itu apa, berada di mana. Ya. Nah, makanya kalau sudah gambar seperti ini, apa informasi di pinggir kotak ini menjadi penting. Ya. 1, 2, 3 yang di atas mungkin A, B, C, D, E, F, G, I, J. Jadi kalau misalnya A1 berarti di daerah sekitar di sinilah gambar yang dimaksud itu. Atau D1 berarti berada di kira-kira di sebelah sini gambar yang dimaksud untuk nanti dijelaskan. Sehingga nggak perlu nyari apa namanya kode itu berada di mana di dalam gambar ini. Sehingga di dalam PNID ini kita sudah menyelesaikan semua rangkaian apa namanya pembuatan mulai dari flow sheet, ya, flow chart, kemudian membuat BFD, termasuk membuat flow sheet-nya, membuat PFD, dan membuat PNID. Yaitu kita awali dengan suatu gambar yang sangat sederhana, yang seperti ini. Gambar yang sederhana, menjadi sebuah flowchart, dari keinginan menjadi flowchart, dan dari flowchart itu menjadi sebuah PFD, block flow diagram. Dari block flow diagram itu menjadi sebuah PFD, proses flow diagram, dan dari proses flow diagram menjadilah sebuah PNID. Nah, ini adalah rangkaian semuanya yang kita lakukan sekarang ini, ya, lengkap mulai dari ide dasar sampai menjadi gambar PNID.
Tidak ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, Ya. kalau misalnya di PNID itu boleh nggak Pak kira-kira flow proses utamanya itu kayak dikasih warna atau ditebelin gitu kan, misalnya dalam satu vessel mungkin saking banyaknya flow yang masuk mungkin dari utilitas dari proses lain, jadi susah membedakannya gitu Pak. Jadi apakah boleh flow proses utamanya tuh ditebelin atau diberi warna gitu Pak? Selama ini yang pernah ini ya mungkin ya perkembangan zaman selama ini nggak pernah Bapak lakukan seperti itu ya. Walaupun soalnya dari pertanyaan kenapa banyak sekali piping yang masuk ke dalam satu katakan vessel atau tangki tersebut ya, mungkin harusnya bisa diakalin dengan cara yang lain, jadi nggak harus dibolongin segitu banyaknya apa namanya untuk kebutuhan perpipaan di dalam satu vessel tadi itu. Ya, yang jadi pertanyaan kenapa harus banyak sekali sehingga perlu digambarkan yang berbeda-beda. Hanya memang kalau garisnya menjadi banyak itu memang jadi apa sulit untuk membedakan. Jadi ngurutnya itu ya agak lama. Memang ada beberapa, tapi kalau perpipaan itu jarang. Paling yang ada itu jalur untuk transmisi ataupun komunikasi. Ya, karena bentuknya kecil-kecilan kabel-kabel. Itu berseliweran banyak sekali. Nah, itu biasanya mereka kasih kode warna. Tapi kalau perpipaan yang selama ini Bapak lihat itu jarang pakai. Kenapa? Nggak mungkin tadi. Pipanya banyak sekali seperti itu. Jadi nggak efektif. Mestinya pipa yang besar dulu, nanti di jalan baru dicabang-cabang. Karena mengarah ke satu titik. Ada pipa keluar dan pipa masuk. Mestinya modelnya seperti itu. Mestinya untuk simplicity atau merampingkan apa namanya konstruksi, biasanya seperti itu. Atau mungkin yang dikalian itu sebenarnya bukan perpipaan, tetapi tadi jalur eh, sinyal kelistrikannya mungkin. Baik Pak, terima kasih. Tapi memang ya apa terhubung ke peralatan karena memang ya tadi sinyalnya untuk PIT ya masuk ke PC itu kan sinyal-sinyal semua. Dan itu mungkin pengendalian nggak cuma satu, sehingga garis-garisnya menjadi banyak. Oke, yang lainnya bisa dipahami? Berarti, nah ini yang Bapak tanyakan ke kalian ya. Sebutkan dan jelaskan secara detail berikut referensinya. Satu, tentang instrumen. Bagaimana membuat tag number. Terus parameter yang diukurnya apa, fungsi instrumennya bagaimana, lokasi dipasangnya di mana. Terus perpipaan, bagaimana dengan ANSI P31, ukuran, diameter, bahan, penggunanya bagaimana, valve, dan pompa. Jadi cari informasinya, terserah di internet ataupun di textbook, tentang instrumen, bagaimana instrumen itu digambarkan, mulai dari tag number, parameter yang diukur, kemudian fungsi instrumen, lokasi, kemudian jalur perpipaan, valve, dan pompa. Jadi ada 4, ya, kalian definisikan masing-masing, karena ini menyangkut PNID-nya. Dan mungkin pas ujian nanti Bapak tinggal gambarkan, kalau gambar pompa seperti ini itu jenisnya apa? Pompa apa?
Ya. Kayak misalnya cooling water pump, itu kira-kira ukurannya itu kecil atau besar kalau di pabrik. Kalian bisa bayangkan. Karena kalian juga sudah magang kan, berarti tahu JWP itu seberapa besar Autonomnya. lapangan. Hmm. Bentar, Menarik ya, Daniel. mau nanya, ini berarti itu jenis valve dan pompanya bebas, satu aja atau Kan banyak jenisnya kan. Ya itu ya? semuanya ditampilkan jenis-jenis Oh, yang jadi berdasarkan. semuanya. Iya. Jadi semuanya. Jadi Mm-mm. semuanya bisa ditemukan aja. Iya. Oke, siap. Makasih, Pak. Berdasarkan terutama yang itu ya, ANSI B31 atau STM B3 titik lupa lagi itu. Soalnya terutama pipa ya, pipa itu banyak sekali. Terutama kalau pipa kita bicara pipa untuk apa namanya minyak bumi, termasuk juga untuk eh, natural gas, gas alam, ya itu ketat sekali. Ya. Termasuk juga nanti sistem pengukurannya menggunakan biasanya diafragma dan sebagainya itu makin banyak lagi kita melihat jenis-jenis pipanya itu. Ya, ini sudah ya. Dan satu lagi seperti biasa yang sudah kalian lakukan secara beruntut, yaitu apa yang kalian magang saat ini, ya, gambarkan, sorry bukan PFD itu mestinya, PNID ya, bukan PFD tapi PNID. Ya, jadi beruntun dari apa namanya awal dulu kalian bikin flowchart sampai dengan akhirnya digambarkan PNID-nya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa offline kan bisa presentasi, bisa menampilkan benar tidaknya. Ya, soalnya kalau online gini, apa istilahnya kurang nyaman juga. Jadi istilahnya kalau Bapak diem bukan berarti nggak merhatiin, tapi juga diem terlalu lama jadi nggak jelas.
ya, tugasnya udah tahu. Dan nanti untuk gambarannya ujian nanti, ya, kalian nanti Bapak sodori sebuah gambar, ya. Kemudian kalian buatkan mungkin flowchart-nya, BFD-nya, ya. Gambarnya adalah gambar PNID. Tapi kalian buatkan gambar sederhananya, block flow diagramnya menjadi seperti apa. Dan flowchart-nya seperti apa. Berarti flowchart itu karena harus dari PNID itu karena harus tahu apa prosedur atau alirannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian kalian ambil dari PNID itu yang menjadi peralatan utamanya itu misalnya tangki ataupun apalagi heat exchanger-nya dan sebagainya, ya, itu kalian pisah-pisahkan dan kalian sebutkan ada berapa jumlahnya, dan kalau di situ ada informasi yang lain misalnya materialnya, ketebalan, kondisi operasi dan sebagainya kalian jelaskan. Kemudian instrumentasinya apa saja yang terlibat di situ, dan bagaimana sistem kerja dari alat instrumen tersebut. Ya, tadi kan PIC itu maksudnya apa, dan dia mengendalikan apa, dan bagaimana cara kerja dia. Dan terakhir, apabila dia gagal berfungsi, itu apa yang terjadi. Apabila dia gagal berfungsi, apa yang terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan hanya satu gambar, kalian sudah bisa membayangkan prosesnya itu bagaimana. Kalau disederhanakan block flow diagramnya seperti apa, flowchart-nya seperti apa, dan rangkaian yang ada di dalam itu berisi apa saja, berapa banyak pengukur suhu, berapa banyak pengukur tekanan, berapa banyak pengukur flow, ya. Kemudian sinyalnya itu apa saja, apakah sinyal berupa temperatur, kayaknya belum tentu. Kita mengukur suhu, tapi belum tentu dia itu punya sinyal suhu yang dihasilkan, karena dia hanya suhu indikator, TI. Ya, berarti dia kan nggak perlu sinyal, sinyal instrumennya. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira nanti seperti itu ujiannya, hingga kompleks semuanya atau lengkap, ataupun nanti mungkin bisa jadi gambarnya itu Bapak ambilkan dari salah satu gambar dari kalian. Ya, gambar dari kalian Bapak ambil dan Bapak tampilkan, jelaskan ini, buatkan block flow-nya, buatkan flowchart-nya, tapi mudah-mudahan gambar dari kalian nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak, jelimet sekali, nggak, yang sederhana aja. Ya, barangkali Bapak nemu dari tempat magang kalian sehingga bisa jadikan sebagai soal. Oke, jelas ya? Bapak mau konfirmasi aja ya Pak. Hmm. Ini nanti soalnya yang di UTS-nya nggak ada yang harus kayak hafalin unsur-unsur elemen seperti valve dan pompa kan Pak? Atau ada yang harus dihafalkan? Elemen maksudnya gimana? Misalnya kalau disuruh gambar PFD atau PFID, itu kita harus, itu kan harus ada valve sama pompa ya Pak. Apakah itu harus dihafalkan semuanya? Itu soalnya banyak itu pompa sama valve. Ya, yang umum itu kan ada, ya, valve umum misalnya gate valve. Kalau pompa yang umum adalah sentrifugal. Nah, apalin gambarnya aja. Gambarnya yang sederhana. Mungkin Bapak juga kasih yang umum juga gambarnya. Yang berbeda paling valve-nya untuk pengendalian. Ya, yang ada topinya. Paling itu aja yang berbeda. Kalau valve biasa, rata-rata kan gate valve. Ya, belum yakin kalian nanti
apa istilahnya, hafal betul enggak, tapi mencirikan. Kayak tadi ball valve itu gambarnya kan ada buletan misalnya gitu kan, kalian hafal nggak di situ? Ya mungkin satu dua akan ada, kan tadi Pak juga bilang mestinya lama-lama menjadi hafal kan gitu. Yang umum kan valve sama pompa itu yang paling sering ya. Kalau pompa rata-rata kebanyakan itu adalah sentrifugal. Kalau valve mungkin nggak hanya gate ya, gate valve, tapi juga beberapa rata-rata gate valve. Kalaupun ada pertanyaan tentang itu, mungkin ada satu dua, nggak banyak. Tapi lebih mengarah kan nanti itu dari gambar PNID, kalian bisa buatkan gambar sederhananya BFD, gambarkan flowchart serta apa namanya peralatan ataupun instrumen yang terlibat di situ apa saja dan bagaimana cara kerja dari sistem tersebut, dan jika di dalam pengendaliannya itu ada yang gagal, apa yang terjadi, sehingga kalian bisa melihat bahwa gambar PNID ini ternyata salah. Terbukti apabila ini gagal, langsung meledak hancur. Nah, berarti PNID-nya yang salah. Ya, menggambarkan sistem pengendaliannya nggak tepat, nggak benar. Itu maksudnya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa itu kalau waktu UTS apakah boleh pakai aplikasi atau gambar tangan nanti? Gambarnya BFD kan buat apa aplikasi ya? Ini kotak-kotak doang ya. Kan yang Bapak tampilkan kan PNID. Ini nggak perlu lagi kalian gambar PNID-nya kan? Nggak perlu. Paling kalian gambar BFD-nya sama flowchart. Flowchart kan kayak gitu doang. Ya, kotak-kotak aja yang sederhana. Nah, kalaupun nanti apa namanya kalian gambar apa namanya misalnya instrumen, ya kan cuma bulat, tulisan di dalam valve cuma gitu doang. Nggak banyak. Banyak. Nggak harus pakai aplikasi. Jadi gambar tangan aja. Gambar tangannya udah cukup, nggak. Tinggal kalau kalian gambar jangan ragu, misalnya gambar apa tangki, gambarnya kecil banget gitu kayak valve gitu kan. Ini jadi ngelihatnya juga pedes ngelihatnya gitu kan. Nah, ya yang kan namanya tangki itu nggak mungkin kecil gitu kan. Masa tangki sama valve ukurannya sama itu kan nggak mungkin gitu. Ya paling gitu ya. Kalau tangki ya yang besar biar kelihatan jelas gitu ya. HE juga tidak sebesar tangki, tapi ya cukup besar dibandingkan dengan valve, kan gitu. Ya. Ini nggak ada lagi pertanyaan yang lain? Satu lagi, maaf ya Pak. Untuk nanti harus ada apa namanya info apa namanya di bawahnya drawing apa yang di bawahnya yang informasi yang di bawah yang di sisi kanannya. Apakah Ada perlu belum? apa perlu ditambahin lagi juga nanti pas waktu menggambar PFD atau flowchart? Oh enggak perlu. Gitu. Ya yang gambar apa informasi di bawahnya, title block dan sebagainya itu Bapak sampaikan karena nanti di proyek, di pabrik itu ditampilkan. Kalau di buku, di tugas dan sebagainya, apa namanya untuk kebutuhan perkuliahan biasanya nggak perlu. Tapi kalau untuk kontrak ya di pabrik itu perlu gambar sampai dengan kotak di pinggirnya itu perlu semua. Itu bedanya. Nah, untuk mempermudah dan memperjelas di mana letak alat yang dimaksud atau yang sedang dibahas atau diceritakan, itu fungsinya. Tapi kalau di kelas kan tidak serumit. Nah, yang tadi kan Bapak tampilkan juga gambar yang rumitnya kan.
Ya, maka tadi. Nah, seperti ini. Nggak mungkin ini Bapak cerita di kelas bahwa ini prosesnya seperti cerita satu gambar ini saja lebih dari 4 jam ini. Ya kan? Tuhan terus dikasih ujiannya, berarti menghitung ini berapa, ini benar enggak? Terlalu lama. Enggak, kita yang sederhana aja. Nah, karena untuk kebutuhan di kelas kan nggak perlu seperti ini. Gitu ya. Kalau ini untuk kebutuhan di industri, di pabrik. Karena mereka harus kontrak, ya, dikerjakan oleh orang lain harus jelas. Harus ada title block dan sebagainya. Gitu. Oke, cukup. Dari Pak Ami. Pak, terima kasih. Oke, kalau udah cukup ya untuk malam ini. Dan ya saya kalau offline kan bisa panjang, bisa kali sambil kerja sambil pas dilaksanakan atau dikerjakannya ada pertanyaan kan bisa nanya. Tapi karena online ya nggak bisa seperti itu. Makanya bedanya di situ ya. Masih banyak sebenarnya yang bisa Bapak sampaikan termasuk tadi menguji gambar ini benar atau tidaknya dan sebagainya. Kemudian alarmnya itu bagus nggak bekerjanya dan sebagainya. Itu masih banyak lagi itu sebenarnya. Yang itu arahnya ke pemahaman atau menguji atau meninjau, mengevaluasi, mengkaji gambar PNID. Gambar PNID ini benar nggak? Nggak hanya sekedar gambar kayak tadi. Oke, kalian belajar lagi, makanya ini juga nggak sempat kalian untuk presentasi juga. Karena kalau online gini, satu orang presentasi juga makan waktu lama juga kan, jadi nggak akan sempat. Tapi kalau offline karena dari jam 7 sampai jam 12 itu bukan panjang, nah itu baru bisa di sana. Oke, kalau ada pertanyaan, Bapak akhiri. Ya, oke, Bapak cukupkan semuanya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua memahami dan sukses untuk semua apa yang telah kalian lakukan, ya, termasuk dengan magang kalian yang sedang kalian laksanakan sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.